BTTH Kaisar Api episode 48. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiaoyan juga menatap kepala keluarga Raja Naga Emas dengan heran. Jelas, jika kepala keluarga Raja Naga Emas tidak mengingatkannya seperti ini, Xiaoyan sendiri pasti sudah lupa. Dua gulungan yang diperoleh dari reruntuhan, satu adalah gulungan keterampilan bertarung yang diperoleh dengan mengalahkan penjaga, dan yang lainnya dirobek oleh Xiaoyan dari tulang pemilik reruntuhan. Xiaoyan sangat terkejut dengan kerasnya tulang pemilik reruntuhan itu, namun untunglah, Xiaoyan mampu membuat gulungan ini terbakar oleh kekuatan api suci milik Su Suiying. Berpikir seperti ini dalam hatinya, Xiaoyan memejamkan mata dan menenangkan diri, dengan hati-hati merasakan gulungan di tubuhnya yang diberi hadiah karena mengalahkan sang penjaga. Terobosan, gelombang fluktuasi tak kasat mata juga menyebar dari sekeliling Xiaoyan, dan informasi keterampilan bertarung dalam benaknya melonjak keluar. Teknik rahasia, teknik klon. Tingkat menengah abadi, teknik bertarung ini disebut teknik klon, yang memungkinkan para kultivator untuk membuat klon yang persis sama dengan tubuh utama dengan mengandalkan jejak-jejak jiwa, dan klon tersebut dikendalikan oleh praktisi, dan kematian klon tersebut tidak akan membahayakan praktisi. Tidak akan menimbulkan efek samping. Mata Xiaoyan berbinar hanya dengan beberapa kata penjelasan. Mungkin orang lain tidak tahu rahasianya, hanya dia yang tahu kekuatan keterampilan bertarung ini. Ini adalah teknik klon. Hanya dari pengenalan singkat ini saja, Xiaoyan merasa bahwa itu tidak kalah rendahnya dengan avatar jiwa yang dibentuk oleh jiwa fana alam kaisar. Avatar jiwa tingkat manusia tingkat kaisar memiliki kekuatan dan napas yang sama dengan tubuh asli Xiaoyan. Keduanya bekerja sama secara diam-diam, tetapi mereka juga memiliki kekurangan yang besar. Jika entitas tersebut terbunuh, maka umpan balik ke tubuh Xiaoyan juga merupakan sejumlah besar kerusakan, mulai dari cedera serius hingga cedera serius pada sumbernya. 3.000 petir yang dipraktikkan Xiaoyan sebelumnya adalah keterampilan bertarung tubuh, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah keterampilan bertarung tubuh tipe kecepatan. Ketika digunakan secara ekstrim, hanya 3 sosok samar yang muncul, yang sama sekali berbeda dari avatar jiwa alam kaisar, berbeda. Tuan, apakah ada berbagai jenis keterampilan bertarung? Setelah terkejut sebentar, Xiaoyan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Selain keterampilan bertarung tingkat dasar, ada pula 6 kategori keterampilan bertarung terbang, keterampilan bertarung tubuh, keterampilan rahasia, keterampilan bertarung menyerang, keterampilan bertarung bertahan, dan keterampilan bertarung penyegelan. Keterampilan bertarung terbang, seperti namanya, adalah bahwa beberapa pendahulu menggunakan teknik khusus untuk melunakkan sayap binatang ajaib tertentu untuk menyegelnya, dan melatih keterampilan bertarung terbang untuk memamerkan sayap mereka. Tetapi di benua Doudi, mereka pada dasarnya lebih kuat daripada Doang atau di atasnya. Biasanya berdiri di udara, jadi penggunaan keterampilan bertarung terbang ini juga jauh lebih sedikit, tetapi benda ini juga berharga. Keterampilan bertarung dengan gerakan sama seperti 3.000 halilintar yang kau latih, dikenal karena kecepatannya atau beberapa keterampilan bertarung yang aneh. Keterampilan bertarung semacam ini dipraktikkan oleh hampir setiap orang yang kuat, tetapi sejauh yang aku tahu, keterampilan gerakan adalah keterampilan bertarung yang paling kuat yang dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Keterampilan rahasia dibagi menjadi peningkatan kekuatan jangka pendek dan beberapa keterampilan bertarung yang aneh. Keduanya sangat mirip dengan 3 transformasi misterius Skyfire yang kamu latih dan teknik cloning di depanmu. Adapun kemampuan bertarung menyerang, dikenal dengan serangannya yang dahsyat, bagaikan bunga teratai keheningan yang terbentuk dari perpaduan api di tubuhnya. Keterampilan bertarung defensif, seperti namanya, dikenal karena kekuatan defensifnya yang kuat. Ketika kekuatan defensif lebih kuat daripada kekuatan ofensif, serangan secara alami akan dipatahkan tanpa menyerang. Adapun yang disebut dengan jurus bertarung segel, itu ditunjukkan oleh 3 tetua keluargamu seperti yang pernah kalian lihat sebelumnya, mengandalkan kekuatan satu orang atau beberapa orang untuk mengisolasi ruang tertentu. Di bawah jurus bertarung segel, tidak ada satu orang pun yang bisa menggunakan jurus bertarung itu, jadi ada adegan yang menunjukkan kalian muncul sebelumnya. Raja Naga Emas juga tersenyum dan berkata perlahan, meskipun si kecil Yanzi di depannya tidak tahu banyak, Raja Naga Emas juga bersedia menjelaskan. Ada banyak sekali jenisnya. Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya. Lagi pula, dia tidak mengetahui hal-hal ini ketika dia berada di benua Doki. Sekarang setelah kamu mengetahuinya, bagaimana kalau mencoba teknik cloning ini terlebih dahulu? Raja Naga Emas juga berbicara,
jelas dia juga punya harapan. Ya, Xiaoyan menjawab dengan lembut, lalu dia juga mengerahkan seluruh energi dendamnya dan mulai berlatih langkah demi langkah sesuai dengan pesannya. Teknik avatar yang disebut didasarkan pada kekuatan jiwa. Meskipun hanya ada satu avatar yang dapat dikultivasikan dengan teknik avatar ini, Xiaoyan sama sekali tidak berkecil hati. Bagaimanapun, teknik ini dapat sangat berguna pada saat-saat kritis, dan avatar ini sudah mati. Mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Xiaoyan, dan paling-paling hanya akan menghabiskan sebagian kekuatan jiwa. Dengan sebuah rencana, Xiaoyan tidak ragu-ragu, dan kekuatan jiwa yang besar dalam pikirannya muncul. Kekuatan jiwa yang besar itu jelas belum pulih ke puncaknya. Bagaimanapun, itu hanyalah kehilangan klon jiwa fana dari alam kaisar. Untungnya, itu bukan entitas, tetapi klon energi. Xiaoyan tidak kehilangan terlalu banyak serangan balik. Tiupan-tiupan, jejak kecil kekuatan jiwa perlahan menyusut di bawah kendali ketat Xiaoyan, lalu dikompresi oleh Xiaoyan, perlahan berubah menjadi jejak cahaya seukuran mata. Deng, deng, deng. Segel cahaya jiwa yang hendak berhasil juga hancur. Melihat ini, Xiaoyan juga sedikit mengernyit, lalu mengulangi langkah-langkah tadi. Jelas bahwa Xiaoyan terlalu tidak sabar, jadi dia gagal. Dengan pelajaran dari kegagalan pertama, Xiaoyan juga jauh lebih teliti, perlahan-lahan mengendalikan kekuatan jiwa untuk bergabung, seluruh prosesnya tepat. Ledakan, dentuman, dentuman. Begitu segel cahaya jiwa terbentuk, ia memancarkan fluktuasi yang tidak lemah. Xiaoyan pun mengangguk puas. Dengan jejak cahaya jiwa ini sebagai pusat kendali Xiaoyan atas kloningannya, kloning yang dikultivasikannya tidak akan memiliki pikiran yang salah. Fen Jue dalam tubuh berlari dengan kecepatan tinggi, dan kemudian Doki putih susu di depan Xiaoyan perlahan muncul dari tubuhnya. Doki yang ditempa oleh Fen Jue ini juga ditingkatkan kualitasnya. Segel cahaya jiwa digunakan sebagai pusat kendali, kemudian Doki digunakan sebagai pilar, sehingga terbentuklah klon. Mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Begitu dendam putih susu dan segel cahaya jiwa bersentuhan, mereka berdebat seperti musuh alami. Namun untungnya, di bawah kendali halus Xiaoyan, segel cahaya jiwa perlahan-lahan bocor ke Doki, lalu sosok seperti Xiaoyan muncul entah dari mana. Hahaha, apa yang kau dapatkan? Raja Naga Emas juga menatap Xiaoyan yang lain di depannya, tersenyum lebar. Xiaoyan juga bingung, lalu mengalihkan pandangannya sedikit, namun mendapati Xiaoyan yang agak kuat sedang menatapnya dengan jujur. Ini, Xiaoyan juga tercengang. Meskipun ini pertama kalinya dia mencoba, dia tidak akan bisa mengenali pria gemuk sebesar itu. Xiaoyan yang agak tertekan, tak dapat menahan perasaan tak berdaya saat melihat diri lain yang gemuk di depannya. Sepertinya penggabungan cahaya jiwa dan Doki berjalan salah. Xiaoyan dengan hati-hati merasakan sosok lain di depannya lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Seketika dengan lambaian tangannya, Xiaoyan lain di depannya juga berubah menjadi kepulan asap dan perlahan menghilang. Mengetahui apa yang salah, Xiaoyan pun memulai dari awal lagi. Segel cahaya jiwa berhasil dipadatkan, kemudian Doki di sekujur tubuhnya ditekan oleh Xiaoyan saat dia melewati Xiaoyan, kemudian segel cahaya jiwa dan Doki perlahan terjalin. Kali ini, tidak ada perlawanan sebelumnya, keduanya menyatu satu sama lain, cahaya jiwa tercetak di dahinya, dan ki pertempuran yang agung juga perlahan-lahan menguraikan penampilan yang sangat halus. Ledakan, dentuman, dentuman. Dengan suara itu, Xiaoyan melihat sosok yang terkondensasi oleh cahaya jiwa dan dendam di depannya perlahan muncul. Versi Xiaoyan yang pendek dan kecil terlahir kembali, Xiaoyan meliriknya dengan santai, lalu dia tidak terburu-buru dan perlahan mengembun. Seperti kata pepatah, semuanya sulit di awal, dan itu benar. Ini hanya masalah menggabungkan kekuatan dari 22 sumber api yang berbeda. Tentu saja, itu akan sulit pada awalnya, tetapi setelah penggabungan pertama, Xiaoyan menggunakannya. Waktu penggabungan dan kontrol juga akan sangat ditingkatkan. Oleh karena itu, membudidayakan teknik cloning juga membutuhkan waktu. Lagi pula, inilah alasan mengapa Anda tidak dapat membuat pria gemuk besar dengan satu gigitan. Setelah kegagalan beruntun, Xiaoyan tampaknya telah menguasai triknya, dan kemudian matanya menjadi jernih. Ledakan, dentuman, dentuman. Melihat sosok di depannya, Xiaoyan mengamatinya dengan saksama, hanya untuk menemukan bahwa diri lain dari klon ini memiliki aura dan penampilan yang sama. Berhasil, Xiaoyan juga sangat gembira. Jangan terlalu senang, meskipun berhasil, kamu harus mencoba melihat kekuatan avatar ini, jika tidak, bantal bersulam tidak akan banyak berguna. Raja Naga Emas juga berkata dengan penuh minat. Mendengar ini, Xiaoyan juga mengangguk, tuannya Jin Longwang benar,
meskipun diri lain di depannya sama persis dengan dirinya, tetapi para pembangkit tenaga listrik mengandalkan napas mereka untuk membedakan lawan mereka, dan penampilan tidak begitu penting. Xiao Yan juga menatapnya dengan tajam, lalu berkata, "Serang aku." Perintah Xiao Yan baru saja diberikan, dan avatar itu tampak hidup. Avatar itu menyerang Xiao Yan. Di atas tinju yang mengerikan itu, api putih susu langsung menutupi dan menyerang Xiao Yan. Melihat serangan yang begitu ganas, Xiao Yan juga mengangguk puas, dan kemudian tinju yang mengerikan itu juga sia-sia. Dia juga tahu bahwa meskipun itu adalah klon, tinju yang baru saja dia tunjukkan tidak jauh di belakang. Sepertinya berhasil. Meskipun mengalami banyak kegagalan, beruntunglah karena berhasil, dan sepertinya klon ini benar-benar bagus, dan yang terpenting adalah kekuatan jiwanya lebih lemah dari milikmu. Aku tidak dapat menemukan kekurangan pada klon ini. Raja Naga Emas berkata dengan puas. Xiao Yan pun mengangguk puas, lalu bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana aku bisa menariknya kembali. Bagaimanapun, Xiao Yan sudah mencobanya, tetapi avatar ini tidak dapat dimasukkan ke dalam ring, yang membuat Xiao Yan bingung. Dia tidak selalu dapat membawanya di sisinya di masa mendatang, atau avatar itu akan dipadatkan selama pertempuran, tetapi itu akan jarang terjadi. Ada sesuatu yang tiba-tiba, dan Xiao Yan juga percaya bahwa orang lain tidak bodoh dalam pertempuran di masa mendatang, dan pasti tidak akan memberi Xiao Yan kesempatan seperti itu untuk mengkonsolidasikan avatarnya dalam pertempuran. Kemudian pikiran Xiao Yan bergerak, dan mata Xiao Yan meredup di depannya, dan segera menghilang menjadi aliran cahaya. Hah, kemana perginya? Xiao Yan juga ketakutan dengan pemandangan yang tiba-tiba ini, lalu dengan hati-hati merasakan kemana klon itu pergi sekarang. Setelah merasakannya dengan saksama, Xiao Yan pun menemukan bahwa klon yang baru saja dikultivasikannya tengah berbaring dengan tenang di alam jiwanya. Keluar, mengikuti perintah Xiao Yan, avatar itu juga muncul di depannya. Ini, Xiao Yan juga terkejut, karena dia belum pernah mendengar bahwa alam jiwa dapat menampung sesuatu. Alam jiwa selalu menjadi bagian manusia yang paling rentan, dan ini tidak dapat menoleransi kehilangan apapun. Hei, kamu tidak tahu ini, jiwa manusia adalah tempat yang paling rentan. Tetapi setelah mengolah kekuatan jiwa akan berubah, dari kekuatan jiwa asli ke alam jiwa, dan jiwa negeri dongeng legendaris bahkan lebih kuat, membalikkan hujan adalah hal yang instan. Alam jiwa dapat menampung beberapa jiwa lain selain kekuatan jiwanya sendiri, tetapi kecuali tuan rumahnya mengizinkannya, jiwa lain tidak dapat hidup di dalamnya. Raja Naga Emas juga menjelaskan. Begitulah masalahnya. Xiao Yan juga tercengang. Xiao Yan juga mengangguk, menunjukkan bahwa tuannya, Raja Naga Emas, mengerti, dan setelah beberapa menit, sebuah gulungan menguning muncul di jari Xiao Yan. Gulungan yang menguning itu tampaknya telah ada selama beberapa tahun, dan tepat setelah muncul di tangan Xiao Yan merasakan gelombang aneh dalam gulungan itu. Xiao Yan berusaha membuka gulungan yang agak menguning itu dengan punggung tangannya, tetapi dia tidak berdaya, karena apapun yang dilakukan Xiao Yan, dia tidak dapat membukanya. Dalam keputusasaan, Xiao Yan juga secara bertahap dikalahkan. Kemudian pupil matanya menyusut rapat, dan nyala api putih agak susu muncul di ujung jarinya. Begitu api putih susu itu muncul, ia perlahan-lahan melekat pada gulungan kekuningan di bawah kendali Xiao Yan. Ledakan, dentuman. Biarkan api putih susu yang mengerikan membakar gulungannya. Gulungan kekuningan itu juga tidak bergerak. Pada saat ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening. Jelas, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya, dan dia langsung menjadi bijaksana. Melihat api putih susu itu tak berguna, Xiao Yan pun menyingkirkannya, lalu kekuatan jiwa yang mengerikan di alam jiwa pun dimuntahkan. Karena Anda tidak dapat membukanya dengan tangan kosong, dan api di tubuh Anda tidak dapat membakar, maka kekuatan jiwa Anda selalu dapat dibuka. Xiao Yan berpikir begitu dalam hatinya. Raja Naga Emas melayang di udara, aku arahkan pandangannya ke gulungan kekuningan, lalu aku tak dapat menahan diri untuk bergumam setelah melihat pikiran dan ide Xiao Yan yang tak ia buka. Kenapa baunya familiar? Bertentangan dengan harapan Xiao Yan, bahkan kekuatan jiwa yang besar tidak membuka gulungan kekuningan itu, dan kemudian Xiao Yan menenangkan diri dan memeriksa gulungan itu dengan hati-hati. Gulungan berwarna kekuningan itu seharusnya sudah ada sejak lama, karena penglihatan Xiao Yan secara alami menemukan bahwa gulungan itu awalnya berwarna perak, tetapi sekarang telah berubah menjadi kuning, jelas karena waktu. Pada gulungan itu, ada benang tipis yang melilitnya perlahan. Benang itu memang sangat tipis, namun membuat Xiao Yan merasa hancur. Aku tahu cara membuka benda ini. Sebuah suara yang familiar juga terdengar dari gua yang luas itu, dan itu adalah tuannya, Raja Naga Emas. Hah, mendengar ini,
Xiaoyan juga menatap tuan yang melayang di udara dengan penuh minat. Sebenarnya, mudah untuk membuka benda ini. Hanya butuh setetes darahmu. Raja Naga Emas pun tersenyum melihat ekspresi Xiaoyan yang tidak sabaran. Ya, Xiaoyan juga tercengang. Kemudian Xiaoyan menggertakkan giginya, setetes darah muncul di jarinya, lalu tersapu ke arah gulungan kekuningan itu. Darah itu baru saja menetes ke gulungan kekuningan itu seakan mendapat petunjuk, dan benang tipis yang melilitnya pun perlahan terbuka. Nafas purba merasuki gua itu. Konon katanya ada beberapa makhluk kuat atau kuno yang perlu meneteskan darah untuk mengenali tuannya, jadi ini berbeda dengan metode yang kamu gunakan sebelumnya. Raja Naga Emas pun menjelaskan. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia ikut tertawa. Kemudian dia juga menatap dengan seksama gulungan yang menguning di depannya, dan sekelompok cahaya besar muncul di gua itu disertai aura kuno. Kelompok cahaya itu samar-samar berubah menjadi sosok hantu, kemudian sepasang mata itu perlahan terbuka, dan aura mengerikan seperti naga yang sedang tidur juga terpancar dari tubuhnya. Hah, Xiaoyan juga tercengang oleh aura yang mengerikan ini. Lagi pula, baik Yu Yu yang pernah dilihatnya sebelumnya maupun wanita Qian sebelumnya, aura di tubuhnya tidak begitu kuat, hanya aura yang tersisa tidak akan begitu kuat. Begitu mengerikan, aku tidak bisa membayangkan betapa kuatnya momen puncak di depanku ini. Raja Naga Emas juga menatap sosok kosong di depannya dengan takjub. Jika terjadi kesalahan, dia akan menembak. Hei, setelah menunggu selama bertahun-tahun, akhirnya aku bertemu seseorang yang nyaris tidak lulus ujian. Sosok kehampaan itu juga berbicara sedikit, lalu menatap Xiaoyan dengan penuh minat. Senior, ini, Xiaoyan juga bertanya dengan heran. Aku telah menunggu selama puluhan ribu tahun untuk mewariskan jubahku. Sosok Void berkata perlahan. Mendengar ini, Xiaoyan juga sangat gembira, karena selalu ada beberapa pria kuat yang sombong dan angkuh di dunia ini. Mereka tersembunyi dari dunia. Ketika mereka rusak, mereka akan mencatat apa yang telah mereka pelajari dalam hidup mereka, dan kemudian mereka tidak akan membiarkan keterampilan unik mereka menghilang dunia. Mendengar ini, Raja Naga Emas juga merasa lega. Meskipun kekuatan jiwa tingkat kaisar yang kuat, meskipun kekuatan spiritualnya masih berkembang, ia masih enggan. Baiklah, jangan bicara omong kosong lagi. Aku tidak punya banyak waktu. Aku adalah ahli formasi tempur. Sosok nihilis itu pun berkata. Seorang master formasi Dou. Xiaoyan menggelengkan kepalanya karena terkejut, jelas dia tidak tahu betul bahwa dia berasal dari alam bawah. Bagaimana mungkin? Raja Naga Emas juga terkejut. Namun, meskipun Raja Naga Emas juga melayang di udara, kekosongan itu tampaknya tidak diperhatikan. Setelah berbicara, dia menjadi tenang, seolah memberi Xiaoyan waktu untuk berpikir. Di benua Dodi, satu-satunya tema utama adalah mengolah doki, tetapi di atas semua itu, ada 4 subprofesional. Ahli apotek, ahli racun, ahli pengecoran, ahli formasi pertempuran. Raja Naga Emas juga menatap Xiaoyan dengan ekspresi kosong. Alkemis, sesuai namanya, mampu memurnikan semua jenis pil obat ajaib, dan status mereka sangat menonjol di benua Dodi. Selain itu, mereka memiliki daya tarik yang sangat kuat, dan apoteker tingkat tinggi hampir selalu menanggapi, karena tidak peduli siapa mereka, saya berharap apoteker dapat berutang budi kepada mereka. Jika ada kebutuhan di masa mendatang, apoteker juga bersedia membuat pil obat untuknya, jika tidak, akan lebih sulit bagi orang biasa untuk membuat pil obat tingkat tinggi daripada naik ke langit. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, persyaratan untuk menjadi apoteker sangat ketat. Orang normal hanya memiliki satu jenis atribut, sedangkan apoteker harus memiliki 2 jenis, dan atribut mereka sendiri harus termasuk api, dan api tersebut harus dicampur dengan sedikit energi kayu untuk efek katalis, dan harus memiliki persepsi jiwa yang sangat baik. 3 syarat untuk memurnikan obat: material, api, dan persepsi jiwa. Materialnya adalah semua jenis harta surga dan bumi, apinya bisa berupa api doki atau api hewan, lebih disukai api-api yang mulia, atau api suci seperti penguasa surga dan bumi. Ahli racun menggabungkan teknik Gu perbatasan Miao dengan teknik racun, teknik pengendalian serangga, dibagi menjadi ahli racun dan ahli Gu. Ahli racun menggunakan semua jenis racun aneh untuk menyerang musuh melalui penggunaan racun yang misterius. Membunuh orang adalah teror yang tak terlihat, sementara ahli Gu menggunakan teknik Gu untuk menyembuhkan luka dan memperpanjang hidup mereka, semuanya di tengah tepuk tangan, dan dapat mengendalikan 5 jenis serangga Gu, seperti kalajengking suci, kodok giok, ular roh, kelabang angin, dan laba-laba langit, yang tidak diturunkan ke Miao Jiang. Keterampilan rahasia. Para pemalsu mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menempa senjata ajaib. Orang-orang menyebutnya pendiri,
dan konon mereka dapat memadatkan energi langit dan bumi menjadi rune aneh, dan rune ini, karena strukturnya yang berbeda, memiliki kemampuan yang berbeda pula. Jika sebuah rune ditulis, ketangguhan dan ketajaman senjata akan ditingkatkan ke tingkat yang baru. Artefak peri legendaris itu berasal dari tangan pengecoran. Adapun master formasi pertempuran, itu hanya ada di zaman kuno, dan aku belum melihatnya selama bertahun-tahun. Namun, satu hal yang pasti, di antara keempat profesi ini, master formasi Do tidak diragukan lagi adalah yang paling kuat. Raja Naga Emas terus menjelaskan kepada Xiao Yan. Kemudian Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengarnya. Tidak heran mereka adalah master formasi Do. Mereka menemukan banyak bentuk formasi di reruntuhan. Yang disebut ahli formasi pertempuran adalah mengandalkan kekuatan dalam tubuhnya untuk mengaktifkan formasi spiritual, sehingga membentuk cara menyerang dan bertahan. Formasi spiritual perlu menggambarkan prasasti inti, semakin kuat formasi spiritual, semakin banyak prasasti inti, tetapi begitu formasi spiritual seperti itu diprovokasi, kekuatannya tidak akan menjadi masalah sepele. Namun, master formasi Do itu kuat, tetapi hal paling mendasar untuk memulai adalah kekuatan mental. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Kekuatan mental, Xiao Yan bingung. Jelas, dia hanya tahu bahwa dia memiliki kekuatan jiwa. Mengenai kekuatan mental itu, dia belum pernah mendengarnya. Hehe, itu wajar. Lagi pula, ini adalah rahasia kuno. Wajar saja kalau kamu tidak tahu, tapi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual itu sama sekali berbeda. Sama seperti tangan kiri dan kanan, kekuatan jiwa ada di tangan kiri, kemudian kekuatan spiritual ada di tangan kanan, dan keduanya saling melengkapi. Sepertinya aku menemukan harta karun kali ini. Raja Naga Emas juga tertawa. Mendengar ini, Xiao Yan juga membuka matanya dan menatap sosok kosong di depannya. Xiao Yan awalnya terkejut. Dia tidak menyangka akan memiliki 4 pekerjaan utama yang begitu menakjubkan. Dia belum pernah mendengar tentang master casting dan master formasi Do di benua Doki sebelumnya. Di benua Dodi ini, hal itu benar-benar tidak ada bandingannya di benua Doki. Kultivasi Doki telah menghasilkan banyak cabang sampingan, dan master formasi Do ini adalah salah satunya. Akan tetapi, profesi ini tidak hanya membutuhkan sejumlah kekuatan untuk mendukungnya, tetapi juga membutuhkan kekuatan spiritual yang luar biasa ketat. Oleh karena itu, 3 pekerjaan lainnya merupakan pekerjaan yang relatif langka. Senior, mohon pencerahannya. Setelah berpikir sejenak, Xiao Yan berkata dengan hormat sambil mengepal kedua tangannya. Sungguh pria kecil yang sopan. Sosok nihilis itu pun berkata setelah terdiam beberapa saat. Xiao Yan juga menatap sosok kosong di depannya dalam keadaan linglung. Meskipun dia tidak tahu kekuatan pasti dari Raja Naga Emas, dia mengira bahwa dia berdiri di puncak dunia 1000 besar seperti tuannya Tuo Shegudi, dan dia menjadikan tuannya, yang selalu angkuh dan rendah hati. Raja Naga Emas juga bisa memuji begitu banyak, yang hanya bisa menunjukkan kekuatan dari master formasi pertempuran di depannya. Terlebih lagi, yang Xiao Yan butuhkan adalah kekuatan yang sungguh-sungguh besar, untuk bisa menemukan misteri yang belum terpecahkan dari keluarganya, dan untuk menemukan istrinya, di benua Dodi yang aneh ini, dia membutuhkan usahanya sendiri. Meskipun Xiao Yan memiliki keputusan yang membara, dia dapat melahap Seng Yan untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi bagaimanapun juga, Seng Yan terlalu berharga. Sejauh ini Xiao Yan tidak memiliki kabar, jadi Xiao Yan juga tidak sabar. Tidak mudah untuk menjadi ahli formasi pertempuran. Meskipun kekuatan mentalmu baru saja terbentuk, rasa sakitnya tidak akan terasa sedikit pun. Sosok bayangan itu juga bergumam dengan cemas. Senior, jangan khawatir, tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan bertahan. Xiao Yan juga tersenyum tipis. Xiao Yan menderita karena penghinaan karena membatalkan pernikahannya di benua Doki, dan dia sudah memiliki tekad yang luar biasa. Kemudian, secara kebetulan, dia bertemu dengan gurunya, yang mulia pengobatan. Tekad Xiao Yan telah diperkuat, jadi tidak peduli seberapa banyak penderitaan, Xiao Yan tidak takut. Yang disebut master formasi pertempuran adalah menggunakan kekuatan mental untuk menggambarkan gulungan, yang agak mirip dengan gulungan keterampilan bertarung. Sebagian besar gulungan yang digunakan untuk mencatat keterampilan bertarung adalah bulu dari beberapa binatang ajaib tingkat tinggi, tetapi produksi gulungan keterampilan bertarung adalah untuk mencatat metode kultivasi mereka. Selain itu, gulungan yang digunakan oleh master formasi pertempuran lebih berharga, dan gulungan yang digunakan oleh master formasi untuk mencatat formasi hanya akan berwarna putih. Tidak hanya itu, selain dasar-dasar ini, prasasti inti perlu diukir pada gulungan yang digunakan oleh master formasi. Semakin banyak prasasti inti yang diukir, semakin kuat formasi tersebut.
Seorang penyihir formasi sejati dapat mengepung jutaan pasukan dalam sekejap. Melihat kekuatan jiwamu yang besar sudah mencapai tingkat fana alam kaisar, kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa saling melengkapi, atau kamu dapat mencapai alam tertinggi di masa depan. Ngomong-ngomong, aku menantikan pencapaianmu di masa depan. Lagi pula, saat itu aku hanya mengolah kekuatan spiritualku, dan aku lupa tentang kekuatan jiwaku. Sosok Void itu juga berbicara perlahan. Setelah Xiaoyan mendengar kata-kata itu kata demi kata, Xiaoyan merasa sangat terkejut. Waktunya terbatas, mari kita padatkan prasasti kehidupan untukmu terlebih dahulu, kata sosok Void. Tepat setelah sosok hampa itu selesai bicara, jari-jari tua itu perlahan terangkat, lalu cahaya putih mencapai pikiran Xiaoyan. Tenanglah. Sosok nihilistik itu juga menemukan bahwa kekuatan jiwa dalam tubuh Xiaoyan tampaknya menolak, dan cahaya putih di atas jari-jarinya sulit digerakkan, lalu dia berkata, "Ya." Xiaoyan juga menjawab. Cahaya putih itu langsung menuju kepalanya. Xiaoyan hanya merasakan bahwa kekuatan jiwa di tubuhnya seperti bertemu musuh, dan dia dengan panik melawan. Xiaoyan juga terpana oleh tindakan tiba-tiba ini, lalu dengan panik menekan kekuatan jiwa besar yang hendak bergerak. Cahaya putih itu juga melihat bahwa kekuatan jiwa dalam tubuh Xiaoyan tampaknya ditekan sementara, dan juga perlahan menghilang dalam pikiran Xiaoyan. Saat cahaya putih itu masuk, Xiaoyan yang awalnya tenang, juga mengecilkan pupil matanya dengan erat, karena dia merasakan cahaya putih yang tampaknya tidak mencolok itu meledak ke dalam pikirannya dengan kekuatan yang mengerikan. Saat cahaya putih memasuki tempat bernama Istana Niwan di sebelah alam jiwa Xiaoyan, gelombang yang mengerikan meletus, dan wajah tenang Xiaoyan juga mengerikan. Di Istana Niwan, tempat yang awalnya seukuran jari tiba-tiba tumbuh lebih kuat di bawah perkembangan cahaya putih yang lambat. Setiap kali cahaya putih berputar di tubuh Xiaoyan, mata Xiaoyan menjadi tajam. Seiring berjalannya waktu, pembuluh darah Xiaoyan sudah pecah, dan matanya merah. Sekarang metode pelatihan Master Formasi Do telah lama hilang. Jika kamu tidak dapat mempertahankannya, menyerahlah. Sosok kehampaan itu juga berkata, tidak usah. Xiaoyan juga menggertakkan giginya dan mengeluarkan beberapa patah kata, kemudian keluarlah berbagai tingkat pendarahan dari gigi, hidung, dan mulutnya. Hei, Raja Naga Emas juga melihat penampilan Xiaoyan, lalu matanya tak bisa berhenti memikirkan dirinya sendiri. 1 menit, aduh, 2 menit, 5 menit, diiringi oleh kekuatan spiritual kecil dan menyedihkan di Istana Niwan yang berputar dan bertambah cepat, suara aneh juga bergema di benaknya. Deng, deng, deng. Dengan 3 suara lemah, Istana Niwan Xiaoyan juga membuka tempat yang cukup untuk menampung prasasti kehidupan. Alis Xiaoyan terangkat dengan keras. Apa yang disebut metode pembukaan adalah cara terpenting untuk menjadi Master Formasi Do, karena hanya ketika kekuatan mentalnya benar-benar terkondensasi menjadi prasasti kehidupan, dia dapat benar-benar menyebutnya seorang pejuang. Apakah kamu ingin beristirahat? Xiaoyan merasa lega karena ruang di tubuh Xiaoyan yang cukup besar untuk menampung prasasti takdirnya telah terbuka. Tidak perlu, lakukan yang terbaik, kata Xiaoyan juga. Sosok Void pun mengangguk puas, memadatkan prasasti kehidupan memang butuh usaha yang besar. Kemudian sepasang telapak tangan tua perlahan terangkat, dan sebuah rune misterius berwarna putih bersih pun muncul di hadapan Xiaoyan. Tepat saat rune putih misterius itu muncul, Xiaoyan merasa bahwa ada kekuatan tertinggi yang berdiri di depannya. Karena Xiaoyan merasakan sedikit pengerasan di kedalaman jiwanya. Terlalu kuat, evaluasi yang diberikan oleh Xiaoyan adalah, prasasti ini disebut gerakan ilahi. Meskipun itu hanya seperempat dari prasasti dewa, jika kamu mengolahnya, maka kamu tidak akan memiliki masalah dalam berurusan dengan Dosian. Adapun 3 lainnya, aku tidak tahu. Dimanapun kamu berada, kamu secara alami akan bertemu jika kamu memiliki takdir, dan kamu tidak dapat memaksanya jika kamu tidak memilikinya. Kecilkan kekuatan jiwamu, prasasti kehidupanmu akan memasuki tubuhmu. Sosok Void juga berteriak keras. Mendengar itu, Xiaoyan pun memampatkan seluruh kekuatan jiwa yang besar di dalam tubuhnya ke dalam alam jiwanya. Istana Niwan, yang berseberangan dengan alam jiwa, juga perlahan bergetar, seolah-olah dia sangat gembira melihat rune putih itu. Ledakan, dentuman, dentuman. Begitu rune putih menyentuh dahi Xiaoyan, garis-garis klan di dahi Xiaoyan meledak, seolah-olah menolak masuknya rune putih. Mungkinkah bahasa Tao ini? Sosok nihilistik itu juga membelalakkan matanya dan melihat pola etnis di dahi Xiaoyan. Melihat ini, Xiaoyan juga terkejut karena dia tidak menemukan sosok kosong di depannya, dan kemudian pikirannya bergerak dan pola klan menjadi sunyi. Tanpa perlawanan dari tanda klan, rune putih memasuki tubuh dengan lancar.
Tepat setelah memasuki istana Niwan di tubuh Xiaoyan, alam jiwa di samping juga meletus dengan kekuatan mengerikan, karena dalam persepsi Xiaoyan, dengan kehidupan putih ketika prasasti memasuki istana Niwan, alam jiwa yang awalnya besar terbagi menjadi dua. Maka tak heran betapapun Xiaoyan mampu menekan kekuatan jiwa yang mengerikan itu. Sialan, Xiaoyan juga menyadari bahwa kekuatan jiwa ini dengan gila-gilaan menolak masuknya prasasti takdir berwarna putih. Jika dia tidak menghadapi kekuatan jiwa dari konfrontasi ini, maka tubuh Xiaoyan akan meledak dan terbunuh oleh dua kekuatan mengerikan ini. Sial, aku masih tidak percaya. Karena itu adalah kekuatan yang aku kembangkan, bagaimana mungkin itu bisa dibalikkan? Xiaoyan juga mengecilkan pupil matanya dengan erat, dan kemudian tubuhnya menutupi tubuhnya dengan doki, dan tubuh serta pikirannya juga dikendalikan oleh kekuatan jiwa gila di tubuhnya. Ledakan, dentuman, dentuman. Xiaoyan juga berusaha sekuat tenaga untuk menekan kekuatan jiwa dalam tubuhnya, namun kekuatan jiwa dalam tubuhnya juga telah mencapai tingkat manusia alam kaisar, dan kekuatan jiwanya kuat sampai batas tertentu, jadi tentu saja dia tidak akan menyerahkan wilayah alam jiwa. Kembalilah padaku. Xiaoyan jelas juga marah, kekuatan jiwa ini tidak bisa ditekan dengan makan, jadi apa jadinya jika tubuhnya tidak bisa dihancurkan seperti ini? Kekuatan jiwa yang besar dalam tubuh Xiaoyan juga terdiam di bawah kendalinya yang ekstrim, dan kemudian prasasti suci berwarna putih perlahan-lahan tercetak di istana Niwan. Segel prasasti Sendong baru saja tiba di istana Niwan, dan jelas terlihat seolah-olah dia telah tiba di rumahnya sendiri. Meskipun tekanan mental yang kuat menimpa pikiran Xiaoyan pada awalnya, tekanan itu juga cepat berlalu. Huho, Xiaoyan juga terengah-engah. Momen yang tampaknya sederhana ini membuat Xiaoyan berkeringat deras. Hanya Xiaoyan yang tahu apa yang telah dialaminya. Meskipun dia tidak tahu tingkat dari apa yang disebut segel prasasti ajaib, ketika dia memasuki tubuh Xiaoyan, Xiaoyan terpesona dan terpesona. Dia bisa merasakannya dari segel prasasti bergerak ilahi. Keputusan ini tidak sepele. Awalnya, kupikir kekuatan jiwa yang besar di tubuhmu bisa ditekan dengan cara lain. Lagi pula, kita tidak memiliki preseden untuk kultivasi ganda kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual sebelumnya, tapi aku tidak menyangka kau akan menekannya. Sosok Void juga berkata perlahan, jelas ini juga akan meningkatkan penilaian Xiaoyan. Langkah selanjutnya adalah menuliskan prasasti inti. Kalau begitu, benda ini bisa memangsa barang-barang sekali pakai, ingatlah untuk menyimpannya setiap kali kamu mengeluarkan formasi, kalau tidak, seharusnya hanya ada sedikit barang di dunia ini sekarang. Saat dia berbicara, sebuah gulungan putih muncul di tangannya. Dengan mengaktifkan segel gerakan ilahi di tubuhmu, kau dapat mengukir prasasti inti pada gulungan ini, tetapi berapa banyak prasasti inti yang dapat diukir bergantung pada kekuatan-kekuatan mentalmu. Namun, kekuatan jiwa adalah kekuatan jiwa, dan kekuatan jiwa bukanlah kekuatan jiwa. Menurut pendapatku, lebih baik untuk memadatkannya sedikit. Sosok kehampaan itu juga berkata, jelas ini bukan untuk meremehkan Xiaoyan, lagi pula, Xiaoyan adalah kekuatan spiritual. Tidak ada yang berlatih. Mendengar itu, Xiaoyan juga memejamkan matanya dan mengistirahatkan pikirannya, lalu perlahan-lahan menggerakkan gerakan ilahi yang baru saja tenang. Kekuatan mental Xiaoyan perlahan mengalir keluar di sepanjang istana Niwan, dan kemudian bergerak menuju gulungan putih di depannya. Kekuatan mental tidak terlihat dan tidak berwarna, dan persis sama dengan kekuatan jiwa, tetapi Xiaoyan merasa bahwa hubungan antara keduanya tidak sesederhana itu dengan prasasti inti. Munculnya prasasti inti menimbulkan aura kebingungan yang kuat pada gulungan putih itu. Seiring berjalannya waktu, prasasti inti lainnya muncul. Ketika ada 100 prasasti, dahi Xiaoyan juga dipenuhi keringat. Bagaimanapun, kekuatan mental Xiaoyan juga lemah dan menyedihkan. Untuk pertama kalinya, mampu memadatkan 100 prasasti inti. Sosok nihilistik itu juga terkejut. Anda harus tahu bahwa di zaman kuno, orang yang pertama kali memadatkan 50 prasasti inti adalah orang dengan bakat luar biasa. Memadatkan 100 penuh, bagaimana membuatnya tidak terkejut? Huho, Xiaoyan juga melihat 100 prasasti inti pada gulungan putih, dan mengangguk puas, lalu avatar di alam jiwanya langsung dipanggil, dan dia juga ingin mencoba kohesi pertama ini. Seberapa kuat kekuatan formasi serangan yang keluar? Avatar Xiaoyan baru saja muncul, lalu matanya yang kusam pun kembali cemerlang. Melihat hal itu, Xiaoyan melambaikan gulungan putih di tangannya, lalu mengarahkan Xiaoyan ke arah kloningannya. Gulungan putih itu baru saja menyelimuti avatar Xiaoyan, dan menyelimuti ruang di sekitarnya sejauh ratusan meter. Aura yang kuat muncul, lalu menyerang avatar Xiaoyan dengan ganas. Serangan yang tampaknya mengerikan itu datang pada tubuh Xiaoyan, dan itu seperti vas bunga.
Sepertinya jika kau ingin menjebak puncak Kaisar Do Bintang 3 atau pembangkit tenaga listrik Kaisar Do Bintang 4, kau memerlukan setidaknya 1000 prasasti inti. Melihat ini, Xiaoyan juga menyingkirkan avatarnya, lalu melihat formasi di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi itu sebenarnya bagus, itu hanya sedikit energi mental. Xiaoyan menepuk telapak tangannya, dan meskipun dia kagum, dia sedikit menyesal. Jika kekuatan mentalnya seperti kekuatan jiwa, jika dia lebih tirani, mungkin dia akan bisa terbang di langit seperti pembangkit tenaga listrik legendaris itu, membunuh mereka dalam sekejap. Jutaan musuh, sekarang, saya khawatir tidak banyak prasasti inti yang terkondensasi, dan kekuatan spiritual mereka akan habis. Menyingkirkan gulungan putih itu, jelas itu bukan barang sekali pakai, bisa dipakai terus-menerus, dan juga barang berharga. Kemudian Xiaoyan mengamati segel bergerak dewa kelahiran di Istana Niwan. Segel itu saat ini tergantung di Istana Niwan, tetapi segelnya terlihat terlalu samar dan suram. Jelas, masih sedikit tidak nyaman untuk menampung tubuh Xiaoyan sekarang, dan itu hanya seperempat waktu, jadi ini perlu dilakukan. Latihan Xiaoyan untuk waktu yang lama dapat dianggap sebagai pemadatan segel kehidupan yang lengkap. Xiaoyan tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat segel kehidupan di Istana Niwan. Mulai sekarang, dia juga dapat dianggap sebagai master formasi pertempuran formal, tetapi jelas dia tidak tertarik untuk mengukir baju besi atau senjata. Dia tidak terlalu tertarik, tetapi dia sangat memperhatikan efek magis dari kekuatan mental. Benda ini, seperti pemilik di reruntuhan sebelumnya, mudah digunakan untuk menjebak orang dan membunuh orang. Selain itu, jika dia berkultivasi hingga ke kedalaman, dia tidak akan lebih lemah dari beberapa petarung kuat yang mengolah doki, dan melambaikan tangannya untuk membunuh hanyalah masalah pikiran. Namun, dibandingkan dengan semangat juang yang sesungguhnya, kekuatan mental dan kekuatan jiwa jelas lebih ilusif. Jika tidak ada bakat di bidang ini, saya khawatir akan sangat sulit untuk membuat kemajuan. Pengembangan kekuatan spiritual dan bakat merupakan hal terpenting, itulah sebabnya sosok ilusi tersebut begitu tersentuh saat melihat bakat spiritual dalam tubuh Xiaoyan. Senior, bagaimana cara Anda mengolah kekuatan spiritual? Dan apakah ada tingkatan prajurit kekuatan spiritual? Setelah memikirkannya, dia mengambil kembali kekuatan spiritualnya dan gulungan putih itu, dan bertanya dengan lembut. Pembinaan kekuatan spiritual terutama bergantung pada kemauan. Sebelum sosok kosong itu selesai berbicara, ia menghilang di gua ini. Xiaoyan juga membungkuk pada sosok yang menghilang, lalu tampak tertekan. Jelas, sosok hampa di depannya juga telah menghabiskan sisa tenaga terakhirnya.